Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risatu Laila, NIM 141811133018 dan juga Usratul Hijah NIM 141811133062 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Prodi Aquacultur. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penyakit TSV atau Taura Syndrome virus yang menyerang pada udang. Nah, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya virus. Ternyata virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan juga partikel atau benda mati. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup apabila sudah masuk ke dalam tubuh inang dan terjadi proses translasi transmisi serta pembentukan virion dengan memanfaatkan organel yang telah ada dalam tubuh inang tersebut untuk melakukan proses biosintesis seperti proses yang dialami makhluk hidup pada umumnya. Nah, salah satu penyakit yang cukup berbahaya yang menyerang pada udang yaitu TSV atau Taura Syndrome virus. Virus ini digolongkan sebagai hama dan penyakit ikan karantina atau HPIK kelas 1. TSV disebut juga dengan sebutan penyakit ekor merah. Penyakit TSV ditemukan pertama kali di Sungai Taura, Ekuador pada tahun 1992 yang kemudian menyebar ke seluruh Amerika Latin dan Amerika Utara dalam waktu 3 tahun. Dikatakan sebagai penyakit ekor merah. Mengapa? Dikarenakan pada infeksi kronis maupun akut, udang yang terserang penyakit TSV akan terlihat berwarna kemerah-merahan pada bagian ekornya. Karakteristik virus TSV yaitu merupakan virus RNA untai tunggal atau ssRNA, termasuk virus yang terkecil, memiliki jumlah nukleotida sangat sedikit, dan virus ini menyerang udang. Memiliki diameter antara 31 sampai 32 nanometer dan bentuknya adalah icosahedron. Virus ini termasuk dalam klasifikasi golongan picornavirus, dan virus ini masuk melalui pori-pori membran plasma sel, sel epitel, atau sel lainnya. Selanjutnya, beberapa jenis krustasean yang menjadi inang dari penyakit TSV atau Taura Syndrome virus diantaranya yaitu ada blue shrimp, Pacific white shrimp, Chinese white shrimp, giant black tiger prawn, kuruma prawn, northern brown shrimp, northern pink shrimp, northern white shrimp, and southern white shrimp. Lalu, bagaimana sih mekanisme serangan dari TSV? Nah, mekanisme serangan TSV dimulai dari virus TSV yang menginfeksi udang sebagai inang utama. Lalu, akan terjadi pandemik selama 10-14 hari setelah penebaran. Virus TSV telah menyebabkan tingkat kematian sekitar 40-90%. Apabila TSV terjadi pada udang yang berumur 30 hari pertama, maka infeksi berasal dari induk. Namun, jika infeksi TSV terjadi pada udang yang berumur lebih dari 60 hari, maka virus ini bisa jadi berasal dari faktor lingkungan. Infeksi TSV pada udang dewasa ada 2 fase, yaitu fase akut dan fase kronis, yang mana fase akut lebih parah dari fase kronis. Udang yang dapat bertahan hidup dari serangan TSV, maka udang akan mengalami fase kronis dan mampu hidup serta tumbuh relatif normal. Namun, apabila udang telah berhasil atau hidup melewati fase kronis, maka udang tersebut dapat dikatakan sebagai carrier atau pembawa penyakit TSV yang dapat menularkan ke udang lainnya. Gejala klinis pada udang yang terinfeksi TSV atau Taura Syndrome virus. Pada stadium perakut hingga akut, udang menjadi lemah, kutikula lunak, usus kosong, kemudian pada uropod, telson, dan pleopod serta ekor mengalami warna kemerahan. Kemudian pada stadium kronis mengalami melanisasi di
tubuh dan abdomen. Melanisasi yaitu karena akibat adanya agresi hemosit atau mengindikasikan area tersebut bertahan dari infeksi Taura sindrom virus. Kemudian sel epitel dan sitoplasma mengalami kerusakan serta mengalami pigmentasi gen pada bagian ekor karena pergantian kulit atau molting tidak sempurna. Selanjutnya yaitu metode diagnosa TSV. Yang pertama yaitu ada diagnostik morfologi dan gejala klinis, 2 bioassay, 3 direct LM, 4 histopatologi, 5 transmission EM, 6 antibody based assays, 7 DNA probes, 8 RT-PCR, dan 9 sequence. Nah, dari beberapa metode tersebut, diagnosa menggunakan RT-PCR dinilai paling akurat dibandingkan dengan metode lain. Mengapa? Karena metode diagnosa menggunakan RT-PCR dapat mendeteksi mulai udang dari fase post-larva hingga udang dewasa. Metode diagnosa menggunakan RT-PCR merupakan pemeriksaan virus secara molekuler dengan metode amplifikasi atau memperbanyak materi genetik virus. Nah, terdapat 5 tahapan dalam proses pengujian dengan metode PCR, yakni mulai dari nekropsi sampel, ekstraksi, amplifikasi, elektroforensis, dan visualisasi hasil. Pencegahan dan pengendalian. Pengendalian penyakit ini belum dapat berjalan secara efektif. Namun, upaya yang dapat dilakukan adalah pencegahan seperti 1. Mengelola kualitas air secara teratur dan kontinu dengan pemasangan tandon. 2. Memonitor dan mengelola dasar tambak secara intensif. 3. Menjaga ketepatan waktu pemberian pakan dan menjaga kualitas pakan. 4. Membatasi kepadatan penebaran benur. 5. Mendeteksi secara teratur gejala serangan TSV. 6. Memastikan benih bebas virus, disinfeksi air dan telur. 7. Sanitasi peralatan. 8. Pemberian imunostimulan selama pemeliharaan. Dan terakhir, melakukan teknik polikultur untuk membatasi patogenesitas virus. Untuk pengobatan udang yang terinfeksi virus TSV, yaitu dapat dilakukan langkah panen segera sebelum udang mengalami kematian atau mortalitas. Sekian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.